Perkenalkan, nama saya Waisnawi, NIM saya 21330401014. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Data adalah fakta atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional, data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan, keputusan selanjutnya untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk mengotomatis dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang, software engineering, information system engineering system, engineering information system, engineering software development. Bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi terdapat sejarahnya. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangannya teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia, usaha yang sangat cepat, mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisiensi. Alasannya: A. Kelemahan pada sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistensian informasi atas pengolahan data yang dilakukan. B. Meraih kesempatan, peluang bisnis, atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang tepat untuk merespon profit atau keunggulan situasi yang tersedia. C. Instruksi-instruksi perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama
harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance, peningkatan terhadap kinerja yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kontrol, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Service, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode, praktik yang terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan otomatis yang digunakan untuk stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga dapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem antara lain: A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. B. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. C. Memilih sesuatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pada tahap berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahap. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development (RAD) dan Prototyping atau SDLC. System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik Engineering System Development (SDLC) didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan suatu sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap
tahapan yang secara garis besar terbagi 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilikan sebuah sistem informasi yang diperoleh oleh investigasi, analisis, desain, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem yang kualitasnya tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang dipresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya akan berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis sistem. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan spesifikasi persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis oleh memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain sistem ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasikan solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan, cetak biru, dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk database program antarmuka pengguna dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Artinya, operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkan ke dalam operasi, selanjutnya dilaksanakan pengujian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna pengembangan sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah, cara klasik, mempelajari dan memahami masalah-masalah konteks dan pengaruhnya, mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh solusi, mengidentifikasi solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memiliki
Solusi terbaik, merancang atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi, dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, bentuk fase dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup analisis, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain visi dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Yang keempat, dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem. Berikutnya, dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar yang terbentuk, arsitektur, teknologi informasi enterprise. Contohnya standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, teknologi antarmuka. 6. Kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang dapat mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada data fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan pencerahan, penyediaan staf, perorganisasian, pengarahan, pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal, dalam rangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. 7. Sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga memerlukan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang harus diinvestigasi dan investasi yang terbaik harus dinilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup, pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping komitmen dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktikan dan resiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek, anggaran dan tepat waktu. Proyek disesuaikan, mengidentifikasi bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis bisnis. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. 10. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Sistem-sistem berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasikan persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem. A. Produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan
pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. B. Proses. Proses adalah proses pengembangan suatu sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibilitas sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. 2. Sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. 3. Sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. 5. Software Quality Assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada pertemuan minggu depan dengan judul bagan alir atau flowchart. Sekian, terima kasih.